warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang turunan. Berikutnya adalah aplikasi penggunaan turunan. Salah satunya adalah menentukan persamaan garis singgung. Oke, jadi sekarang kita akan bahas tentang persamaan garis singgung. Oke, apa sih garis singgung itu? Nah, sebelum membahas tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung, kita harus pahami dulu ya garis singgung pada sebuah kurva. Oke, misalkan saya mempunyai sebuah fungsi fx, ya, grafik fx seperti itu. Nah, bisa terlihat di sini ya, yang berwarna merah, grafik fx sama y sama dengan fx. Nah, kemudian ada sebuah garis, ya, garis. Nah, ini kita sebut dengan persamaan garis singgung, ya, garis singgung di titik x1, y1, ya. Nah, tujuan kita hari ini adalah kita bagaimana menentukan persamaan garis singgung. Oke, ingat persamaan garis singgung itu berarti garis, jadi persamaan linear. Oke, bagaimana cara mendapatkannya? Biar cepat nih ya. Nah, pertama, langkah-langkah untuk menentukan persamaan garis singgung yaitu satu, menentukan turunan dulu dari sebuah grafik fx. Oke. Yang kedua, menentukan gradien. Ingat ya, kalau ada sebuah garis pasti ada yang disebut dengan gradien. Ya, gradiennya pasti ada gitu, pada garis pasti ada. Nah, cara menentukan gradien pada persamaan garis singgung adalah tentukan dulu turunannya. Yang kedua, masukkan nilai x1 di sini pada hasil turunannya. Jadi gradien adalah fx aksen satunya itu. Oke, setelah menentukan persamaan garis singgung, nah berikutnya adalah menentukan persamaan garis singgung terakhir nih. Nah, ingat waktu SMP kan kita pernah belajar ya tentang persamaan garis, itu cara mendapatkannya kalau diketahui gradien dan satu titik yang dilalui garis tersebut adalah y min y1 sama dengan m dikalikan dengan x1. Nah, itu sebenarnya sederhana untuk menentukan persamaan garis singgung. Oke. Berikutnya kita lihat contoh-contohnya pada tayangan berikutnya. Oke, tunggu ya. Yep, kita lanjutkan. Kita akan menentukan persamaan garis singgung itu ya. Jadi pembahasan kita tentang menentukan persamaan garis singgung. Kita lihat contoh nomor 1. Oke. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan 8 di titik min 3,2. Nah, jadi contoh pertama adalah seperti itu. Bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung tersebut? Oke, yang pertama, saya ingatkan lagi langkah-langkah untuk menentukan persamaan garis singgung. 1. Menentukan turunannya, turunan dari fungsi fx. Kalau di sini y ya, berarti kita misalkan turunannya fx aksennya itu adalah 3x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 5. Oke. Yang kedua adalah menentukan gradien dari persamaan garis singgung nanti ya. Jadi gradiennya itu hasil turunan tersebut nilai x-nya ganti dengan x1, yaitu x1-nya itu adalah titik absis x yang disinggung garis singgung tersebut, yaitu di sini adalah terpantau min 3. Jadi tinggal kita substitusikan min 3 ke dalam x ya, ke dalam f aksen. Jadi 3 dikalikan min 3 kuadrat ditambah dengan 8 kali min 3 ditambah dengan 5. Oke. Lanjut, berarti jawabannya adalah 8. Susah? Kalau susah pakai kalkulator ya. Oke, nomor 3. Langkah ketiga adalah menentukan persamaan garis singgung. Kita udah tahu titik singgungnya, kita udah tahu gradiennya, berarti kita akan menentukan persamaan garisnya. Ingat waktu SMP ketika gradien dan titik sebuah garis diketahui, maka rumusnya adalah y min y1 sama dengan m dikalikan x min x1. Maka kalau kita substitusikan y min 2 sama dengan 8 x dikurangi dengan min 3.
Atau kalau saya sederhanakan lagi, 8x ditambah dengan 24 min 3 min 2 ditambah dengan 2. Ya. Jadi akan menghasilkan Y sama dengan 8x plus 26. Gampang kan? Coba kira-kira jawabannya adalah nomor berapa? Kalau saya lihat adalah nomor D. Bener gak? Kayaknya bener sih, nggak mungkin salah. Oke, lanjut berikutnya. Kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 itu kita akan menentukan persamaan garis singgung kurva pada persamaan Y sama dengan 3 akar 2x plus 1 di absis X sama dengan 4. Nah, beda dengan nomor 1 ya. Kalau nomor 1 fungsinya memang aljabar, relatif sederhana, kemudian titiknya juga udah diketahui, tapi yang ini memang agak kita bedakan. Oke, cara menentukan persamaan garis singgung, kita harus lengkapi dulu titik singgungnya ada di mana. Oke, karena kita baru mengetahui 4, berarti X-nya sama dengan 4, maka Y1-nya itu harus kita ketahui. Cara menghitung Y1-nya, tinggal kalian masukkan aja nilai X-nya ganti dengan 4. Jadi, kita dapatkan seperti ini. Y sama dengan 3 akar 2 kali 4 ditambah dengan 1 atau sama dengan 3 kali 3 atau sama dengan 9. Jadi kita dapatkan bahwa kurva menentukan persamaan garis singgung kurva itu di titik 4,9. Nah, berikutnya adalah kita akan menentukan langkah-langkah menghitung persamaan garis singgung. Langkah yang pertama adalah menentukan turunannya, ya. Nah, kalau bentuk akar gimana nih turunannya gitu ya. Biar agak cepat ya, cara menghitung bentuk akar adalah modelnya seperti ini, ya. Nih, saya bikin rumus jadinya. Jadi kalau ada Y sama dengan ada akar UX ya, maka turunannya itu U-nya diturunkan dibagi dengan 2 akar UX gitu ya. Jadi kalau kembali lagi ke soal yang itu ya, yang Y sama dengan 3 akar 2x plus 1, maka turunannya adalah 3 nya nggak usah diturunkan ya, 2 nya berasal dari mana? 2 yang atas ya, 2 yang ini berasal dari turunan dari 2x plus 1 dibagi dengan 2 akar 2x plus 1, jadi 2 akar U kayak gini ya, 2 akar U ya, 2 akar U. Nah, oke, setelah menentukan turunan yang udah diketahui, kita akan menentukan gradiennya, yaitu turunan pertama kita ganti dengan nilai X-nya. X di sini adalah nilai 4, berarti tinggal disubstitusikan, hasilnya adalah 6 dibagi dengan 6 atau sama dengan 1. Nah, terakhir adalah menentukan persamaan garis singgung ya, Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Kita udah tahu titiknya, kita udah tahu gradiennya, tinggal substitusikan ke persamaan tersebut. Oke, saya masukkan Y dikurangi 9 sama dengan X dikurangi 4, atau nanti kalau disederhanakan Y dikurangi 4 sama dengan ditambah 5 sama dengan 0. Jadi jawabannya ada nggak kira-kira di sini? Twing, berarti jawabannya yang A gitu. Oke, itu persamaan garis singgung yang telah saya bahas, contoh-contohnya. Nanti saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya adalah menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Oke, sampai ketemu ya. Tetap pelajari turunan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.